Kemudian faktor penyebab banjir yang berikutnya adalah dari demografi, Pak. Demografi karena penduduk kita yang banyak sehingga masyarakat ini membuang sampah di saluran. Sampahnya itu bukan hanya sampah biasa, tapi kasur dan lain-lainnya juga dibuang di saluran, Pak. Yang saya hormati Pak Wali, Pak Muji, Pak Ismail, mohon izin saya Samsul dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga akan memaparkan program dan kegiatan kita di Dinas PU Bina Marga dan di Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga. Jadi ini adalah isu strategis dari kami, Pak. Yang pertama adalah genangan atau banjir. Ini sebetulnya bersaudara, genangan sama banjir ini. Kemudian yang kedua adalah isunya adalah kapasitas dan kondisi jalan. Artinya kapasitas jalan yang tidak memenuhi, kemudian kondisi jalan yang rusak. Ini adalah yang utama yang jadi permasalahan di tempat kami. Kemudian yang ketiga adalah pengadaan tanah. Ini adalah untuk menunjang nomor 1 dan nomor 2. Juga kami ada sertifikasi aset jalan dan aset saluran. Ini juga untuk menunjang 1 dan 2 sebetulnya. Kemudian Pak, yang harus kita pahami juga adalah faktor penyebab banjir juga. Jadi ada faktor alam dan faktor sosial. Surabaya ini memenuhi semua unsur memenuhi untuk menjadikan banjir. Kalau secara hidrologi Pak, kota Surabaya ini termasuk dalam daerah tropis dengan curah hujan yang tinggi. Ketika banjir kemarin yang di akhir tahun, yang kita malam-malam di Ketintang sampai Tenggilis, sampai Rungkut Menanggal, itu curah hujannya 189 Pak tercatat. 189 mm. Itu tertinggi di Surabaya, yang tercatat itu 180 Pak. Kemarin 189. Kemudian yang kemarin Pak, kejadian baru kemarin, yang di Bogor, Bekasi yang banjir sampai segitu parah itu 230 Pak. 230 mm itu. Jadi enggak beda jauh sebenarnya sama kita. Itu secara hidrologi karena curah hujan yang tinggi. Jadi curah hujan tinggi ini kalau dia jatuhnya sehari semalam itu akan aman Pak. Karena cuma rintik-rintik aja. Kalau jatuhnya dalam waktu setengah jam, nah ini yang jadi masalah Pak. Jadi termasuk yang pengaruh adalah durasi hujan di samping intensitas hujannya. Kemudian secara topografi, sebagian besar wilayah kota Surabaya ini adalah relatif datar. Ini membuat kecepatan airnya rendah sehingga berpotensi membuat genangan. Kemudian secara geologi, jenis tanahnya adalah jenis tanah aluvial atau lempung yang berbutir halus sehingga daya serap airnya rendah. Kalau secara hidrolis, sebagian besar saluran kita ini mengalami sedimentasi sehingga mengurangi kapasitas, sehingga ini akan juga menyebabkan genangan. Kalau secara geografis, daerah kita ini terletak di hilir dari sebuah pengaliran yang besar, sehingga akan berpotensi mendapat kiriman banjir Pak, baik dari Kali Brantas ataupun Kali Lamong. Lanjut. Ini gambaran Pak. Daerah tinggi adalah yang di panah-panah merah itu, kemudian daerah rendahnya adalah warna kuning dengan warna biru, sehingga air dari yang merah ini akan cepat sekali jatuhnya ke yang kuning, mulai di kuning ini kecepatan rendah menuju ke laut, sehingga potensi genangannya ada di sana. Kemudian yang berikutnya ini adalah gambaran Kali Wonokromo Pak, mengapa kita kok dapat kiriman banjir dari Kali Brantas. Jadi Kali Brantas ini sebetulnya sudah ditutup di pintu Melirip, dia dialirkan ke Dam Lengkong melalui Kali Porong. Ini sebetulnya debit yang ke Kali Surabaya ini sebetulnya sudah 0 Pak. Di Melirip ini sudah 0. Kita selalu cek pintu air Melirip ini sudah ditutup dan 0 ketika musim hujan. Cuma ada das lain atau daerah aliran sungai yang lain, Kali Marmoyo dan Kali Perning, Dam Perning dan Watu Dakon itu masih masuk ke Kali Surabaya, sehingga
nantinya akan masuk ke Dam Gunung Sari. Kalau dari Dam Gunung Sari ini ketambahan dari Kali Kedurus, ini sebetulnya sudah kita cegat Pak, nggak bisa masuk kota, karena dialirkan ke Kali Wonokromo atau Kali Jagir. Ini sudah ada sejak zaman Belanda, sehingga kota Surabaya menjadi aman dari banjir. Cuma kemarin waktu kondisi banjir, dari hulunya tinggi, ketika kita lepas ke Kali Wonokromo ternyata juga tinggi dan berakibat meluber di Medokan Semampir dan Wonorejo, sehingga terpaksa kemarin sebagian kita buang ke Kalimas, tentunya dengan batasan-batasan tertentu sehingga tidak sampai membanjiri kota. Kemudian faktor penyebab banjir yang berikutnya adalah dari demografi Pak. Demografi karena penduduk kita yang banyak sehingga masyarakat ini membuang sampah di saluran. Sampahnya itu bukan hanya sampah biasa, tapi kasur dan lain-lainnya juga dibuang di saluran, Pak. Di Wonorejo, Pak, kita pernah di Kampung Malang. Jadi di Kampung Malang itu ada crossing saluran, itu dibuangi sampah, Pak. Untuk mengantisipasi itu sudah saya pagar, Pak. Sampahnya saya pagar dengan BRC setinggi 2 meter biar warganya tidak bisa membuang sampah ke saluran. Ternyata masih dilempar lewat atas, Pak. Lewat atasnya sehingga masih tetap masuk saluran. Akhirnya saya tulisi, Pak, di situ. Ya Allah, cabutlah nyawa orang-orang yang buang sampah di saluran ini. Saya tulis gitu, Pak. Biar tidak ada yang buang sampah di situ, Pak. Ternyata masih buang sampah di situ, Pak. Malah di sampingnya tulisan itu dikasih gambar tengkorak disilang gini, Pak, teman. Nah, ini yang warga Surabaya yang kayaknya sudah nggak takut sama malaikat lagi, Pak. Itu salah satu penyebab banjir, terutama sampah, Pak. Sampah ini musuhnya pompa air. Jadi makanya sebelum masuk pompa air itu ada screen. Itu sampahnya kita ambil di situ. Tapi ada sampah-sampah yang bisa lolos masih masuk ke pompa. Biasanya sampahnya tali. Bisa tali rafia atau tali tampar, tali plastik itu masih tetap masuk. Kalau tali ini masuk dan melilit di impeller atau di kipas, maka nanti pompanya akan terbakar. Kemudian yang kedua, Pak, ada pemanfaatan tata guna lahan yang tidak terkendali. Ini akan menimbulkan kenaikan debit atau bangkitan debit sehingga akan menyebabkan genangan juga. Yang lain adalah bangunan liar dan juga saluran-saluran yang tertutup. Kemudian rencana kami, Pak, di tahun 2025 dari drainase kami akan melaksanakan dengan anggaran 881 miliar, terdiri dari untuk melaksanakan pokir sekitar 100 miliar, untuk penambahan pompa sekitar 123 miliar, kemudian musrenbang 350 miliar, khusus untuk saluran diversi Gunung Sari 50 miliar, dan untuk operasi dan pemeliharaan kita ada 104,7 miliar. Jadi totalnya ini adalah untuk pengendalian banjir. Kemudian lokasi genangan yang prioritas kami akan tangani, Pak, untuk total genangan saat ini adalah 219 lokasi. Kemarin tahun 2024 kita selesaikan 39 lokasi. Rencana tahun 2025 akan kita selesaikan 38 lokasi. Untuk kita menangani genangan, kita bagi teman-teman rayon itu sekarang menjadi 8 rayon. Kalau dulu 5 rayon, sekarang menjadi 8, Pak, untuk lebih fokus ke lokasi-lokasi genangan yang ada. Untuk penanganan genangan ini kita membutuhkan sekitar 158 miliar untuk perbaikan saluran-salurannya. Kemudian yang terakhir, Pak, ini komitmen bahwa saya sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga memiliki komitmen akan menyelesaikan 1 pembangunan radial road harus fungsi tahun ini. Kemudian yang kedua, pembangunan jalan fleksibel pavement atau overlay sebanyak 5 lokasi dengan panjang 5,34 km, pembangunan JLLB
ruas Sememi sampai tol Romo Kalisari untuk 2025 sepanjang 250 meter dari total 1,9. Kemudian pembangunan pedestrian sepanjang 4,29 km. Kemudian pengadaan tanah jalan Menganti Wiyung sejumlah 13 persil. Yang nomor 2 akan menyelesaikan pembangunan sarana prasarana drainase serta penanganan genangan meliputi saluran diversi Gunung Sari, Jalan Raya Pakal sampai Jembatan Raji sepanjang 425 meter, kemudian pembangunan rumah pompa sejumlah 5 titik dan penuntasan genangan sejumlah 38 lokasi. Demikian pernyataan komitmen ini kami buat dengan sebenarnya dan bersedia untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Apabila komitmen tersebut tidak tercapai di tahun 2025, maka saya siap diberhentikan sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga. Mohon izin Pak, kalau ini saya tidak mengundurkan diri Pak, karena prinsip saya harus berjuang sampai akhir Pak. Pak Wali yang memulai jadi Pak Wali yang harus mengakhiri Pak. Pak Wali yang mengangkat jadi Pak Wali yang menurunkan saya Pak, gitu Pak. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.